Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang teks eksplanasi, menganalisis dan menyunting teks eksplanasi. Nah, pada teks eksplanasi kali ini kita akan membahas tentang contoh teks eksplanasi. Analisis teks eksplanasi telah dibagi menjadi dua, yaitu struktur isi dan isi teks eksplanasi. Kemudian yang kedua yaitu ciri bahasa teks eksplanasi. Selanjutnya menyunting teks eksplanasi, dan yang terakhir yaitu menarik kesimpulan. Selanjutnya, pengertian dari menganalisis dan menyunting. Menganalisis adalah kajian yang dilaksanakan terhadap sebuah bahasa atau teks guna meneliti struktur bahasa tersebut secara mendalam. Kemudian, menyunting adalah proses memperbaiki tulisan, naskah dari kesalahan ejaan, tanda baca, diksi, keefektifan kalimat, dan keterpaduan paragraf. Selanjutnya yaitu cara menganalisis. Yang pertama, kalian harus membaca teks yang akan dianalisis dengan cermat, kemudian menentukan pokok-pokok teks yang sesuai dengan syarat teks eksplanasi. Kemudian, cara menyunting. Yang pertama, kalian harus membaca teks yang akan disunting dengan cermat, kemudian menyunting teks sesuai kaidah yang baik. Nah, kali ini ada 3 contoh teks eksplanasi. Yang pertama yaitu contoh teks eksplanasi dengan judul angin topan. Pada teks ini telah dijelaskan tentang pengertian angin topan dan proses terjadinya angin topan itu sendiri. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa membaca pada teks berikut. Nah, yang kedua yaitu contoh teks eksplanasi dengan judul gerhana bulan. Nah, di sini telah dijelaskan tentang proses terjadinya gerhana bulan. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa membaca pada teks berikut. Contoh yang ketiga yaitu teks eksplanasi dengan judul badai. Di sini telah dijelaskan tentang pengertian badai dan penyebab terjadinya badai itu sendiri. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa membaca pada teks berikut. Selanjutnya yaitu analisis struktur isi. Yang pertama yaitu pendahuluan atau pernyataan umum. Di sini telah dibedakan menjadi 3 teks, yaitu teks 1, teks 2, dan teks 3, sesuai dengan contoh teks sebelumnya. Di sini pada teks 1 yaitu pengertian angin topan. Yang kedua yaitu menjelaskan tentang gerhana bulan, dan yang teks ketiga yaitu menjelaskan tentang badai. Yang kedua yaitu deretan penjelas atau isi. Di sini telah dibagi menjadi 3 berdasarkan teks eksplanasi sebelumnya, yaitu pada teks 1 menjelaskan tentang angin topan, yang kedua yaitu menjelaskan tentang gerhana bulan, dan yang ketiga yaitu menjelaskan tentang badai. Yang ketiga yaitu interpretasi atau penutup. Nah, pada penutup ini hanya pada teks 2 yang berjudul gerhana bulan yang memiliki penutup atau kesimpulan pada teks yang telah dibahas sebelumnya. Pada teks 1 dan teks 3 tidak memiliki penutup atau kesimpulan.
Selanjutnya yaitu analisis ciri bahasa. Di sini telah dibagi menjadi 3, yaitu kata kerja atau verba, yang sudah dibagi menjadi 2, yaitu aktif dan pasif. Kemudian yang kedua yaitu konjungsi temporal dan kausal. Yang ketiga yaitu kalimat majemuk. Nah, di sini juga sudah dibagi menjadi 3 berdasarkan contoh teks eksplanasi sebelumnya. Selanjutnya yaitu analisis isi. Analisis isi di sini mengambil intisari dari teks-teks eksplanasi sebelumnya. Dari contoh teks eksplanasi yang pertama yaitu dengan judul Angin Topan. Yang kedua yaitu contoh teks eksplanasi dengan judul Gerhana Bulan. Dan yang ketiga yaitu teks eksplanasi dengan judul Badai. Selanjutnya yaitu menyunting teks eksplanasi. Di sini ada contoh teks eksplanasi dengan judul Kebakaran Hutan, di mana teks ini menjelaskan tentang pengertian kebakaran hutan dan penyebab terjadinya kebakaran hutan itu sendiri. Nah, untuk lebih lengkapnya kalian bisa membaca pada teks berikut. Selanjutnya ada contoh teks eksplanasi dengan judul Banjir. Di sini telah dijelaskan tentang penyebab terjadinya banjir itu sendiri. Nah, untuk lebih lengkapnya, kalian bisa membaca pada teks berikut. Nah, untuk struktur isi, di sini telah dibagi menjadi 3, yaitu penjelasan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Di sini sudah dibagi menjadi 2 teks, yaitu teks kebakaran hutan dan teks banjir, seperti contoh sebelumnya. Nah, untuk ciri bahasa sendiri dibagi menjadi 3, yaitu verba atau kata kerja, di mana di dalamnya terdapat 2 kata kerja, yaitu kata kerja aktif dan pasif. Kemudian yang kedua yaitu konjungsi temporal dan kausal. Yang ketiga yaitu kalimat majemuk. Pada kedua teks tersebut, bahasa yang digunakan sudah sederhana dan mudah dipahami. Peletakan tanda baca juga sudah tepat. Kalimat yang digunakan sudah cukup efektif. Antar paragraf sudah padu atau saling berhubungan, dan sudah memenuhi syarat pembuatan teks eksplanasi, yaitu struktur isi dan ciri bahasa. Kesimpulan, dari ketiga teks eksplanasi yang telah dianalisis, ketiga teks tersebut mempunyai ciri bahasa dan struktur isi sebagaimana mestinya. Tetapi, pada teks pertama dan ketiga tidak memiliki interpretasi atau yang disebut kesimpulan. Teks eksplanasi sendiri merupakan sebuah teks yang serupa dengan eksposisi teks, yang mengungkap tentang fakta atau kejadian yang faktual yang berguna untuk menerangkan sesuatu dan juga bersifat keilmuan. Dan dari teks di atas kami dapat mengerti dan memahami apa itu teks eksplanasi, bagaimana struktur isinya, dan terdiri dari penjelasan umum atau pendahuluan, deretan penjelas atau isi, dan interpretasi atau kesimpulan, serta ciri bahasanya yang terdiri dari verba, konjungsi temporal dan kausal, serta kalimat majemuk. Untuk tugas kali ini,
Yang pertama yaitu carilah contoh 2 teks eksplanasi, kemudian buatlah analisis seperti contoh di awal. Yang kedua, kirim file kalian dalam bentuk Word atau PDF pada Google Form masing-masing. Dan yang ketiga, tulis judul teks eksplanasi yang kalian analisis pada kolom komentar.